Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah diberi kesempatan untuk Ustadz mau menjadi narasumber ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari UIN Malang, khususnya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan di sini kami melakukan wawancara ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kapitas Lekta Penelitian Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatul Mufiroh dan ini rekan saya Jannah. Untuk sebelumnya mungkin bisa dimulai dari Ustadz, mungkin bisa disebutkan nama lengkap Ustadz, kemudian Ustadz sebagai guru PAI di sekolah mana? Nama saya Muhammad Jihad Satya Pamuji. Saya guru PAI di SMP Negeri 25 Malang, PBT Banyumas itu. Saya juga alhamdulillah lulusan UIN Malang PAI angkatan 15. Itu saja identitas saya. Oke, juga untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu bagaimana menurut pendapat Ustadz terkait program Merdeka Belajar yang saat ini sudah dilakukan, mungkin sudah di semua sekolah. Menurut saya sangat setuju dengan program Merdeka Belajar ini. Kenapa? Karena dengan adanya program Merdeka Belajar, baik guru maupun siswa itu bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih mengembangkan potensinya lagi. Jadi tidak saklek seperti dulu. Kami sebagai guru bisa mengeksplor kemampuan diri untuk merancang kegiatan pembelajaran semenarik mungkin. Dan untuk siswa juga sama, mereka bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih mengeksplor diri lagi untuk belajar, tidak hanya menggunakan satu metode atau satu cara yang harus digunakan oleh guru, tapi bisa lewat banyak cara. Kemudian lanjut bisa untuk pertanyaan kedua, gimana nih menurut Ustadz, apakah Merdeka Belajar itu penting? Kalau misalkan penting, menurut Ustadz mengapa? Oke, kalau menurut saya Merdeka Belajar ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya Merdeka Belajar ini, masing-masing minat dan gaya belajar siswa itu menjadi terfasilitasi karena ada diferensiasi di sana. Jadi guru harus memfasilitasi setiap minat dan gaya belajar siswa. Siswa yang gaya belajarnya audio, ya guru harus memfasilitasi itu mungkin dengan memutarkan beberapa video atau audio tentang materi di hari itu. Juga murid yang gaya minat belajarnya itu menggunakan visual, bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan video dan sebagainya. Sedangkan siswa yang minat dan gaya belajarnya kinestetik, guru juga harus memfasilitasi mungkin dengan cara memberikan dia sebuah proyek dan apa saja itu yang bisa dia kerjakan yang tidak ada hubungannya dengan menulis ataupun mendengar. Jadi saya rasa sangat penting sehingga siswa bisa senang dalam belajar menggunakan gaya dan minat belajarnya masing-masing, sehingga tidak menuntut siswa kinestetik untuk audio untuk visual dan sebagainya. Kalau seperti itu, saya rasa nanti kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang dialami siswa menjadi tidak maksimal karena harus dipaksakan menggunakan
belajar yang tidak diminati dia. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara Ustadz dalam menerapkan Merdeka Belajar ini, terutama dalam pembelajaran PAI yang saat ini diambil oleh Ustadz? Yang pertama, sebagai seorang guru tentu dulu pas di awal semester, awal pertemuan, kita perlu yang namanya asesmen diagnostik. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat kemampuan dan juga minat dan gaya belajar siswa. Nah, untuk yang minat dan gaya belajar siswa ini saya mintanya ke BK. Nah, ini yang mendiagnosis adalah BK. Jadi saya minta data dari situ. Kemudian yang untuk kemampuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, ini saya lakukan asesmen diagnostik dari materi yang akan saya ajarkan selama satu semester. Nanti tahu seberapa persentase siswa yang sudah bisa, yang sudah mahir, yang sedang, dan yang low. Nah, dari ketiga karakteristik ini nanti saya harus memfasilitasinya masing-masing. Yang low, yang saya kasih materi yang nggak terlalu tinggi sehingga dia bisa memahami. Yang sudah paham, yang saya tingkatkan lagi tingkat kesulitan untuk dia. Kalau sudah sampai di tahap memahami, berarti naik lagi mungkin sampai di tahap menciptakan. Kalau di langsung belum seperti itu. Nah, untuk gaya belajar yang data dari gaya belajar yang saya dapat dari PKI tadi, ini yang saya gunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan belajar siswa. Jadi yang pertama, untuk saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dan minat siswa dan mengetahui tingkat pemahaman awal siswa sehingga saya bisa merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa. Terus mungkin ini pertanyaannya lebih ke kehidupan sehari-hari gitu, yaitu kira-kira apa saja tantangan dan atau kesulitan Ustadz dalam melakukan pembelajaran dengan Merdeka Belajar ini, terutama di mata pelajaran PAI? Yang pertama, kesulitan atau tantangan yang saya hadapi setelah menjadi guru itu karena di elemen PAI ada lima elemen: akidah, akhlak, kemudian Quran hadis, fikih, sama SKI. Nah, yang di elemen fikih sama Al-Quran hadis karena berhubungan dengan doa-doa atau ayat dan hadis, ininya berhubungan dengan tulisan Arab, itu saja. Ini tantangan yang saya temui adalah kurang lebih 70% siswa saya itu belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, sehingga apa? Kalau memang belum bisa baca tulis Al-Quran, posisi kelas 7 itu kalau misal ada materi elemen Quran hadis, misalnya tajwid atau menghafalkan doa-doa sholat, bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi dan sebagainya, yang seperti itu kadang saya merasa kesulitan untuk ini kalau langsung saya serahkan ke siswa merdeka sulit ya, tetap nanti ada teacher centernya, saya tuntun mereka. Nah, yang kedua, ini mungkin bukan hanya permasalahan saya saja, ini rata-rata hampir kebanyakan guru, teman-teman saya juga mengalami ini, adalah minat belajar siswa yang rendah. Dan sampai detik ini pun saya belum menemukan solusi bagaimana cara mengatasi ini, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa yang rendah. Nah, saya mendesain
kegiatan pembelajaran sedemikian rupa. Saya rasa sudah bagus, sudah fokusnya ke siswa. Cuman karena siswanya ini minatnya kurang, akhirnya nggak bisa berjalan dengan baik. Wah, harus tetap dikontrol, dikontrol. Ya mungkin nggak bisa yang kayak di video-video pembelajarannya seperti itu. Wah, itu mungkin kalau saya lihat itu mungkin sihnya. Tapi kalau real nyata yang saya temui adalah itu di minat belajar siswa yang rendah. Solusinya yang paling masuk akal untuk saya terapkan adalah mengontrol siswa ini. Jadi jangan sesekali siswa ini ditinggal karena banyak guru yang sering sudah anak kelas tugas terus kemudian itu mungkin bisa untuk guru-guru yang lain juga jangan seperti itu. Tapi ayo dibimbing siswanya yang tenang sehingga nanti paling tidak lama-lamaan dengan kita yang sering membimbing dekat dengan siswa nanti minat belajar siswa ini bisa. Jadi kita kontrol setiap hari hari ini kita bimbing, kita ada di sampingnya ketika proses kegiatan pembelajaran. Dua itu dari tantangan sampai saat ini saya hadapi. Kalau untuk tadi yang pertama tentang yang terkait belum bisa baca terus Al-Quran, alhamdulillah ya, kami di sekolah mempunyai solusi yang mengadakan kegiatan BTQ setiap jam ke-6 sampai jam 6 sampai jam 7. Jadi sebelum masuk sekolah paling tidak ya yang belum bisa baca Al-Quran 12 berbijak yang belum kenal lulus kelas 3 ya setidaknya surat-surat mereka sudah mulai bisa baca. Dua itu tantangan yang saya hadapi sekarang. Oke, berarti dari tantangan tersebut ada saran dari Ustadz untuk guru-guru berikutnya atau guru-guru lainnya untuk itu ya selalu membimbing siswanya, jangan dilepas. Kalau yang untuk minat belajar siswa yang rendah dibimbing terus, jangan sampai dilepas. Kalau yang belum bisa baca Quran mungkin bisa dibuatkan program di sekolahnya baca terus Quran, atau saya biasanya sebelum pembelajaran saya target untuk baca Al-Fatihah tuntun, saya target baca Al-Fatihah dan baca tahiyat yang baik dan benar seperti apa. Kalau saya biasanya di sekolah. Oke, berarti bukan hanya dari siswanya sendiri, dari gurunya juga gitu ya Ustaz. Mungkin ada satu tambahan dari saya. Menurut Ustadz, kan ini kan merdeka belajar. Nah, menurut Ustadz, apakah siswanya memang sudah merdeka dalam belajar? Menurut saya, apakah siswanya sudah merdeka dalam belajar? Saya rasa sudah merdeka. Anak-anak saya rasa sudah merdeka. Meskipun yang tadi saya katakan minat belajar siswa itu rendah, tapi ada beberapa siswa itu yang senang ketika saya desain pembelajaran sedemikian rupa. Jadi saya desain berdasarkan karakteristik siswa. Jadi kalau dikatakan apakah siswanya sudah merdeka, ya bagaimana cara guru baik saya dan guru-guru yang lain bisa membuat siswa itu merdeka. Karena merdeka belajar di sini kan adalah memfasilitasi gaya belajar dan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Artinya yang memfasilitasi adalah Bapak Ibu guru. Bagaimana siswa itu bisa merdeka, kita sebagai guru yang merdeka. Kalau kita nggak bisa mendesain kegiatan atau proses pembelajaran yang bisa membuat siswa ini merdeka, siswanya nggak merdeka. Jadi yang membuat merdeka adalah kita, menurut saya seperti itu. Alhamdulillah untuk wawancara di hari ini sudah dilakukan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz
sama-sama. sudah mau dan berkenan untuk menjadi narasumber kami. Sama-sama, saya juga terima kasih karena sudah dijadikan panutan lah untuk mengambil data untuk bisa membantu dengan menyelesaikan tugasnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kami saya juga kalau ada salah kata, salah perilaku dimaafkan juga. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.